Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidah Yasmin Sajida dengan NIM akhir 091 dengan soal nomor 1, yaitu salah satu rumusan yang dijadikan sebagai landasan ideologis bagi Muhammadiyah ialah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lalu soal yang A, jelaskan hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi, untuk Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal dan perjuangan bagi setiap umat Islam yang sadar akan kedudukannya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi yang berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya untuk soal yang 1B, jelaskan isi pokok kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, dan patuh hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban. 4. Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. 5. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersedikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. 6. Muhammadiyah memandang orang yang tidak tauhid harus dibimbing dan didakwahi. 7. Landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardisia Monika dengan NIM 2022-1880022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS AIK nomor 2A yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah dan jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan juga pedoman amal usaha serta perjuangan beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Adanya kepribadian ini berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksud dari terwujudnya cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kepribadian Muhammadiyah sendiri itu juga merupakan pemikiran resmi Muhammadiyah dan telah ditahfidzkan, maka sifatnya mengikat bagi pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepribadian Muhammadiyah sendiri itu akan menjadi pembingkai dan menjadi kerangka berpikir, bahkan menjadi ciri khas tindakan baik dalam berorganisasi, berkeumatan, dan berkebangsaan. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir saat menjadi pembicara kunci dalam rapat pimpinan wilayah. Kemudian beliau juga melanjutkan bahwa ada hal yang spesifik dari kepribadian Muhammadiyah itu, yakni konsep dalam organisasi kita untuk memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan dan kemasyarakatan agar persyarikatan ini punya sesuatu yang khas. Yang kekhasan ini justru memberi kemanfaatan dan peran yang lebih besar bagi Muhammadiyah dan masyarakat luas. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aulia Sifarani dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yaitu mengenai
kandungan isi kepribadian Muhammadiyah kemudian dijelaskan. Jadi kandungan isi kepribadian Muhammadiyah sendiri itu jadi 4 pokok. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu, kemudian dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan 4 sifat Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Jadi apakah Muhammadiyah itu? Jadi Muhammadiyah itu merupakan suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya ialah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, perseorangan dan masyarakat. Dengan melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang pokok kedua yaitu adalah dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala aspek dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu hidup manusia bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Yang ketujuh yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah memiliki dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di sini saya akan menjelaskan yang keempat, itu sifat Muhammadiyah, yaitu jadi tadi kan udah dijelaskan apakah Muhammadiyah itu dasar amal usaha Muhammadiyah dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi di sini sifat Muhammadiyah sendiri itu ya adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, kemudian memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, kemudian bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kemudian yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapang serta menjadi contoh yang teladan baik. Kemudian aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedelapan adalah kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Kemudian membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan ma'ruf yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baik, sekian untuk jawaban saya nomor 2B. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliana Filomenosiha dengan NIM 20221880041. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan watak tajdid dan tajrid. Jadi watak tajrid itu yaitu murni, yaitu mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Lalu untuk yang berwatak tajdid yaitu pembaharuan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan masa lampau untuk mendapatkan kebaikan yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hilyatul Aulia Sifarani dengan NIM akhir 006. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4A, yaitu apa pengertian ibadah berdasarkan Muhammadiyah. Jadi
ibadah menurut kitab masalah 5 ialah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kemudian dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri dan menggugurkan. Serta dari segi hukum pelaksanaannya ada 2 jenis ibadah, yaitu ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Jadi ibadah mahdhoh adalah apa saja yang adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, perincian, tingkah, dan tata caranya. Sedangkan kalau ibadah ghairu mahdhoh atau muamalah itu segala perbuatan baik yang tidak melanggar syariat. Jadi yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan ibadah muamalah atau ghairu mahdhoh terlebih dahulu. Untuk spiritnya berasal dari Allah, namun teknisnya itu diserahkan kepada manusia. Misalnya nih, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Nah, jadi tidak dituntut untuk menuntut ilmu itu di mana, itu terserah pada manusia, baik itu mau menuntut di sekolah, pesantren atau bahkan otodidak. Jadi itu tergantung dari manusianya, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi ibadah muamalah itu mencakup seluruh aktivitas hidup manusia yang sejalan dengan perintah Allah. Tidak ada batasan, tetapi kuncinya adalah niatnya. Nah, kaidah mengatakan an-niyatu tufariqu baina al-adati wa al-ibadati. Niatlah yang membedakan antara suatu perbuatan itu kebiasaan saja atau merupakan suatu ibadah. Nah, kemudian berbeda dengan ibadah mahdhoh. Jadi ibadah mahdhoh ini bersifat khusus. Pelaksanaannya itu harus mengacu pada instruksi Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Aneka rupa kreativitas manusia dalam ibadah mahdhoh ini merupakan disebut dengan bid'ah dan statusnya adalah sesat. Kemudian pelaksanaan rukun Islam itu terhitung ibadah mahdhoh. Kemudian redaksi syahadat misalnya harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Perincian tentang sholat mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah rakaat hingga kaifiyahnya, tidak boleh mengarang. Demikian pula teknik zakat, puasa, dan haji sama sekali haram berkreasi sendiri. Kita diwajibkan harus ikut dengan tuntunan dari Rasulullah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadiyah meramu 2 jenis ibadah ini secara unik. Dalam ibadah mahdhoh, Muhammadiyah sangat puritan, hanya mau melaksanakan amalan-amalan yang jelas dan dipraktikkan oleh Rasulullah. Karena itu, bacaan sholawat dalam sholat, Muhammadiyah menolak tambahan kata misalnya Sayyidina. Sebab menurut Muhammadiyah, Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad dan bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kendati demikian, purifikasi dalam Muhammadiyah selalu berdimensi dinamis sejak awal. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memandang Islam bukan sebatas agama pribadi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Bahkan itu lebih dari itu, Islam adalah sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Karena itu, Mbah Yai Dahlan kemudian mengajak umat memurnikan ajaran Islam dengan kembali ke Al-Quran dan hadis sahih sekaligus melakukan pencerahan kehidupan melalui pemikiran dan gerakan pemberdayaan. Jadi, pemurnian dalam Muhammadiyah sangat lekat dengan pembaruan. Muhammadiyah welcome terhadap semua ilmu dari mana saja asal untuk kemajuan Islam. Di samping getol untuk memurnikan praktik ibadah formal sesuai Al-Quran dan hadis sahih, Muhammadiyah juga aktif dalam berbagai aksi pemberdayaan seperti mendirikan lembaga pendidikan, balai pengobatan, kemudian panti asuhan, rumah jompo, rumah miskin, dan lainnya. Inilah bedanya Muhammadiyah dengan gerakan Islam yang lain. Baik, itu saja untuk jawaban saya pertanyaan nomor 4A. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Bahrul Ulum Al-Farisi dengan NIM 202218808124. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4B, yaitu jelaskan pengertian tahayul, bid'ah, dan juga khurafat, dan juga beserta contohnya. Yang pertama, tahayul. Tahayul merupakan suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara akal. Contohnya cerita-cerita yang diceritakan oleh masyarakat terdahulu secara turun-temurun. Yang kedua yaitu terkait dengan bid'ah. Dalam kamus Mu'jam Lughah Al-Fuqaha disebutkan bahwa bid'ah adalah setiap perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Yang terakhir yaitu khurafat. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Contohnya mitos dan juga pamali. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Maisa Dewa dengan NIM 202218808013. Hari ini saya akan menjawab untuk nomor 5 yang A, tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender. Muhammadiyah itu memiliki pandangan yang progresif terhadap kesetaraan gender. Mereka mendukung pendidikan dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang. Tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam. Pada umumnya Muhammadiyah mempromosikan kesetaraan gender dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif Al-Anhar dengan nomor NIM 202218800058 dari kelompok 9 AIK. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5B. Nah, di sini saya akan langsung menjawab, yaitu terkait dengan hal peran perempuan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah mendirikan sebuah organisasi perempuan Muhammadiyah yang disebut dengan Aisyah. Nah, yang mana Aisyah ini telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, antara lain pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita lainnya. Selain itu, terdapat juga Nasyatul Aisyah NA, yaitu bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Nasyatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan SP siswa praja wanita. Nah, NA melatih wanita dalam kegiatan rumah tangga yang bersifat kontributif. Kontributif, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudlah masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah berpandangan bahwa perempuan dalam berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dan misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.